Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa diperjumpakan kembali melalui renungan harian Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Beringkanaya edisi Rabu 24 November 2021. Mari kita berdoa sambil membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan sorga, pagi yang indah ini Tuhan mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa maksud daripada firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini terambil dari kitab Yehezkel 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Pada tahun ke-10 dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 12 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun Raja Mesir dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun Raja Mesir, buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Aku akan melemparkan engkau ke padang gurun, ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai, dan engkau melukai bahu mereka semua, dan waktu mereka bertopeng padamu, engkau patah, dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu, dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya, maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu, dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang-orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada akhir ke-40 tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang
mengingatkan kesalahan Israel kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan, dan Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini, Yesuslah Raja andalanku. Dalam bahasa Toraja, Yesumo tudatu kuposatuan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, mengandalkan kekuatan, materi, kecerdasan, atau bahkan sesuatu yang lebih pada diri itu ya wajar-wajar saja. Akan tetapi perlu disadari bahwa semua itu ada batas dan masanya. Terlena pada pengandalan akan sesuatu yang sifatnya fana dapat membawa kehancuran pada masa yang akan datang. Nabi Yehezkel diutus untuk menyampaikan nubuatan akan kehancuran kebesaran Mesir. Dalam bagian pendahuluan kitab Yehezkel dijelaskan tentang hubungan Mesir dengan Yehuda dalam rangka menghadapi Raja Babel. Namun ternyata Mesir tidak bisa diandalkan. Mesir diibaratkan seperti tongkat bambu bagi orang Israel. Dengan pengandalan itu, Mesir telah membuat Israel jauh dari Tuhan. Kejayaan Raja Mesir telah membuatnya menyombongkan diri. Itulah awal dari kejatuhannya. Ia menyangka bahwa dialah yang membuat sungai Nil, dan itu berarti melawan Tuhan, pencipta semesta. Atas kecongkakannya, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman kepadanya dan membuat tanah Mesir akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi. Maka mereka akan mengetahui bahwa Tuhanlah sang penguasa atas semesta ini. Mesir merupakan lambang kekuatan dan kejayaan pada zamannya. Tetapi apa yang tampak di mata manusia bukanlah kekuatan sebenarnya. Allah adalah sumber kekuatan sejati yang kekal, abadi, dan tak terhingga. Kehadiran Allah yang Maha Kuasa sungguh dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang telah mengalahkan kekuatan manapun, terutama kekuatan maut. Dialah Raja yang memerintah selamanya. Sehingga barang siapa yang mengandalkan Dia dan percaya dengan sungguh akan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk memperlakukannya dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk tidak mengandalkan apa yang ada pada diri kami. Biarlah kami tetap mengakui bahwa Yesuslah Raja andalan kami. Biar dalam kehidupan ini kami benar-benar hanya mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, peliharakan kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini, dalam melaksanakan aktivitas kehidupan kami, dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada diri kami masing-masing di sepanjang hari ini. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu menjadi bagian kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami secara khusus di sepanjang hari yang akan kami jalani hari ini. Bapa di sorga, ini doa permohonan kami Tuhan. Inilah harapan kami. Kami datang membawa ke dalam tangan kasih-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan Kalimbuang Boba pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.